'cause I know how you feel, so I can still loving you, loving you, loving you, loving you, loving you. Ya, ya, ya. I can make it through to be with you, and I won't stop until you know my heart is pure. Don't you? I won't wait anymore. I wanna be with you. I wanna stay with you, 'cause I know how you feel, so I can still loving you, loving you, loving you, loving you, loving you. Guys, kita sekarang lagi di SMK 1 Negeri Kasihan. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau observasi mendadak, benar-benar mendadak. Terus apa? Pantau terus video kita. Kita Menunggu caption. Penyampaian perkenalannya. Oke, bisa dimulai? Bisa, Pak. Ini ya Pak. Oke. Untuk di SMK Hati Pasien ini apa untuk fasilitas dan Baik, fasilitas itu semuanya diproyeksikan, difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran anak-anak. Dan kebutuhan ini adalah kebutuhannya jurusan yang ada di sekolah. Jurusannya apa? Jurusannya ada 4. Jurusan tari, jurusan karawitan, jurusan pedalangan, dan jurusan teater. Ya, jadi semua sarana, semua peralatan itu difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran itu. Itu bisa apa saja, dan setiap jurusan memang memiliki sarananya masing-masing. Dibagi sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran baik teori maupun praktek. disebutkan contohnya mana? Yang misal gedung apa? Kalau misalnya ya, kalau secara umum kami bisa sebutkan satu persatu, baik mulai dari ruang pembelajarannya maupun peralatan yang dipergunakan. Kalau ruang pembelajarannya, ruang kelas teori itu berupa kelas-kelas dengan kapasitas standar 36 itu untuk pembelajaran teori. Itu ada beberapa kelas. Kemudian ruang praktek ini sebuah ruangan yang mendukung pembelajaran praktek. Misalnya ruang praktek gamelan, ya, ruang praktek karawitan, otomatis di dalamnya ada alat gamelan. Alat gamelan ini standby di dalam ruangan itu, tidak pindah-pindah. Ruang praktek karawitan Bali itu juga ada gamelan Bali di dalamnya, ya, dari satu ruang ke ruang yang lain. Sehingga tidak ada istilah, oh ini ruang kelasnya 10A, ini ruang kelasnya 10B. Tidak ada, karena 10A ini ruangnya pindah-pindah. Nanti setelah teori memang di kelas itu, tapi setelah itu dia pindah ke ruang karawitan, ke ruang tari gitu. Nah, jadi perihal ruang prakteknya itu ada ruang tertutup, ada ruang terbuka. Ruang terbuka ini ada pendopo kecil, ada pendopo besar,
Kalau yang itu tertutup semuanya. Untuk anu nih Pak, apa niku cara merawat misal dengan ini cara merawat itu bukan bisa merawat itu. Cara merawat gamelan ya nek rusak didandani, tapi sebelum rusak harus diantisipasi. Ini di bidang sarana prasarana. Itu yang bertanggung jawab bidang sarana prasarana, baik ruangan maupun peralatan. Kalau niku Pak, untuk yang non fisik mungkin Pak, misal kayak kurikulum atau apa gitu Pak. Sebelum itu untuk sekolah ini menggunakan kurikulum apa Pak? Kami kurikulumnya ya kurikulum merdeka terakhir. Ya, itu telah berjalan sekitar 1-2 tahun ini. Ini Pak, fasilitas yang belum ada di sini dan ingin diadakan untuk menambah kelancaran kegiatan pembelajaran itu. Nah, berapa internet pembelajaran? Kalau kurang fasilitas atau membutuhkan fasilitas yang belum ada gitu ya. Satu, itu adalah ruang pertunjukan. Ruang pertunjukan untuk umum Mas. Jadi ini perlu karena kami kan sekolah pertunjukan. Jadi harus ada ruang pertunjukan untuk umum. Kalau yang ruang-ruang seperti pendopo, kemudian ruang-ruang untuk pentas itu ya memang dia untuk pentas, terbiasa untuk pentas. Tetapi kan itu masih untuk memenuhi kebutuhan internal sekolah. Artinya latihan pentas itu ada di panggung-panggung itu. Tetapi ruang untuk pentas reguler gitu ya, pentas reguler dengan pengunjung dari umum itu kan belum ada. Itu belum ada. Pendopo itu memang ruang bisa menjadi ruang pertunjukan pendopo itu, tetapi tidak dirancang untuk umum ya, tidak dirancang untuk umum, tapi sebagai ruang pembelajaran. Berarti ini tuh butuh ruangan untuk pertunjukan untuk umum gitu. Iya, butuh ruang pertunjukan khusus untuk pertunjukan untuk umum gitu. Bukan untuk pembelajaran. Oke. Kalau pendopo itu memang dia kadang untuk pertunjukan, kadang juga penonton umum itu. Tapi itu ruang pembelajaran. Maksudnya Iya. pembelajaran juga. Iya. Jadi kalau itu namanya ruang pembelajaran, keseharian ya dipakai untuk pembelajaran. Kalau ruang khusus untuk pertunjukan umum, kalau nggak ada pertunjukan dia nggak dipakai. Ya. Dia nggak dipakai. Itu belum ada. Itu satu. Yang kedua ini Mas, semacam ya sebenarnya semua fasilitas, semua sarana itu bertujuan diproyeksikan untuk keberhasilan pembelajaran siswa, difokuskan untuk layanan pembelajaran seni kepada siswa. Hanya ada yang berkaitan secara langsung, ada yang tidak langsung ya, ada yang tidak langsung tapi hubungannya tetap dekat, ada yang tidak langsung tapi hubungannya sangat jauh. Misalnya begini, jalan yang jelek, tentang sampah, tentang ikon sekolah sebagai spot foto misalnya, itu sepintas memang tidak berkaitan langsung, tetapi memiliki benang merah. Semua memiliki benang merah, selokan, saluran air, sepintas memang tidak ada hubungannya. Tapi kalau itu menjadi ancaman, nanti pembelajaran jadi terganggu. Jadi seperti sampah yang berserakan, itu ada hubungannya dengan pembelajaran. Begitu aroma itu mengganggu, maka pembelajaran nggak nyaman. Apapun itu, termasuk dalam brodal ketika jenengan kesini tadi di sana,
itu juga berkaitan, tapi sepintas kan enggak. Jadi tidak langsung Pak. Ya, itu berkaitan tapi tidak langsung. Misal dia kados napa jalan yang rusak ngoten niku mau perbaikan itu ambilnya di bos berarti Pak. Apa dari pemerintah? Itu dari pemerintah. Iya dari pemerintah. Dari pemerintah. Kalau bos itu difokuskan untuk pembelajaran. Oh. Bapak sudah jadi kepala sekolah sini sudah berapa lama? Sejak 2018. Tapi 2018 sampai 2023 itu saya di sekolah musik ini. Saya kepala SMP di sini 18 sampai 23. Saya di sini awal 24. Nanti kalau saya kepala sekolah itu sebelum di sini. Berarti ini 2 SMK ya? Ada 3. Oh 3 SMK atau lingkungan ngoten. Oke. Itu tiga dan itu kepala sekolahnya Sendiri-sendiri. Tapi pintu gerbang utama depan ada 1 untuk tugas sekolah. Jangan ada yang kayak gitu. Ya mungkin hanya ini di Indonesia. Justru nilai tambah ya. Ya kalau mau studi seni ya di sini dapat banyak. Ya. Banyak tari, karawitan, musik, lukis, patung semua ada di sini. Kalau itu Pak, untuk per kelas kan mesti ada fasilitas pendukung. Itu biasanya apa aja Pak? Fasilitas pendukung. Kalau kelas teori itu standar kelas teori, tapi kalau kelas praktek khas sesuai dengan jurusan, misalnya itu ruang praktek pedalangan, ya pasti ada clear, ada layar, Oh ya iya. ono teboke, ono gamelane, ono wayane. Kalau ruang praktek karawitan, ya ono gamelane gitu. Kalau ruang praktek tari butuh tempat yang luas, tapi juga butuh gamelan untuk iniannya. Berarti siswa betul harus butuh bawa alat sendiri kan? Disediakan sendiri. Sekolah menyediakan, tapi ada alat yang ringan yang bisa ditenteng, yang bisa dibawa pulang, dan itu anak-anak biasanya bisa menjangkau sekolah, bisa beli sendiri. Itu sih harganya terjangkau dan bendanya kecil, kayak rebak, terus siter gitu ya. Itu kecil, tapi yang lain kan abot-abot, nggak bisa dibawa pulang. Sekolah menyediakan. Kalau beda dengan musik, biola itu bisa ditenteng bawa pulang. Ya, kalau bisa bisa. Paling kata kemauan Pak kaki wawancara di mana? Sudah cukup? Maaf Pak, kan saya masih belum kenal Pak. Boleh tanya profilnya Pak sendiri Pak. Ya, nama saya Agus Suranto. Pendidikan S2 penciptaan musik barat isi Yogyakarta. Pertama kali ngajar tahun 2003. Pertama kali ngajar 2003, ngajar di SMN, Sekolah Menengah Musik ya. 2003 itu mengajar di sana. Terus kemudian 2018 jadi kepala SMN sana 2018 sampai 2023. Berdirinya tahun pinten Pak? Berdirinya sekolah ini SMK. Sekolah ini berdiri tahun 60 9
Yang pasti besok November itu berumur 64 tahun. Iya. Ya, jadi 2025 dikurangi 64. Iya. Itu nggak langsung wonten apa tiga SMK itu? Enggak, sendiri-sendiri. Sejarahnya sendiri-sendiri. Berarti tiap beda tahun. Oke, beda tahun. Ini berdiri 60-an. Iya. Kalau sekolah musik 50-an. Oh, paling Setelah tua merdeka. Ya, 6 tahun setelah Indonesia merdeka itu sudah ada. Musiknya. Oke. Paling tua dibandingkan. Ya kalau di lingkungan ini sana lebih tua. Kalau dengan isi SMM lebih tua. Darahnya itu sana lebih tua darahnya karena SMM ada dulu baru isi ada kemudian. Masih ada lagi? Sampun Pak, Oh, iya. ini ngomong Pak. Mungkin bisa observasi. Iya, nanti kira ada yang menemani. Iya Pak. Apa saja Pak? Ngapain kan ya Pak mengganggu waktunya? Tak apa-apa, nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasawasa Sadu Wirasana dengan NIM belakang 041. Dan saya Diva Ramadan Niko Saputra dengan NIM belakang 064. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, observasi kelompok kami, yaitu tentang manajemen fasilitas pendidikan di sekolah SMK Negeri 1 Kasihan. Dimulai dari pertama dulu, yaitu pengertian. Manajemen fasilitas pendidikan adalah proses mengelola dan mengordinasikan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dengan tujuan mendukung pembelajaran. Yang kedua yaitu ada tujuan observasi. Tujuan observasi kita sendiri yaitu agar kita mengetahui bagaimana cara SMK Negeri 1 Kasihan mengelola fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Kasihan. Setelah itu kita akan meneliti tentang fasilitas pendidikan yang terdapat pada SMK Negeri 1 Kasihan. Ada fasilitas utama yaitu seperti kelas dengan fasilitas pendukung seperti kipas, papan tulis, meja, dan kursi tentu saja. Yang kedua ada perpustakaan. Di perpustakaan itu tersedia fasilitas pendukung seperti buku, rak buku, ada AC, meja, kursi, dan ada karpet tentu saja untuk duduk dan lain-lain. Yang ketiga ada ruang guru dengan fasilitas pendukung seperti TV, proyektor, meja, kursi, dan lain-lain. Dan ada ruang karawitan yang digunakan sebagai ruang kelas utama dalam pembelajaran karawitan. Fasilitas pendukungnya seperti gamelan, sound system, dan ada papan tulis juga. AC tentu saja, soalnya untuk menjaga suhu ruangan, suhu agar alat atau fasilitas tidak rusak. Terus yang kelima ada ruang teater. Di ruang teater itu ada pendukungnya, itu ada tirai untuk pembukaan panggung dan lain-lain, lighting tentu saja, sound system untuk mendukung, AC untuk menjaga suhu ruangan, dan panggung. Yang keenam ada ruang tari. Di ruang tari ada fasilitas pendukung seperti cermin untuk agar siswa tari dapat melihat dirinya sendiri saat bergerak. Ada lightning, ada sound system dan ada kipas dan AC. Yang ketujuh yaitu ada arena. Di arena sendiri ini cukup unik dikarenakan ada panggung di tengah dan tribun di pinggir pendukungnya, dan ada seperti pendopo itu di ujung sendiri itu ya. Itu mungkin untuk properti teater atau properti apa itu, buat ketoprak mungkin. Dan ada AC, ada technical room atau yang biasa buat ngatur-ngatur sound system, ngatur-ngatur lighting, tempat ruangan tersendiri. Setelah itu ada tribunnya kayaknya banyak banget itu ya. Setelah itu ada lapangan untuk berolahraga dan untuk upacara. Adapun fasilitas pendukung lain seperti tempat sampah pada setiap jalan, ada lampu juga pada setiap jalan, dan ada lubang biopori untuk peresapan air agar tidak banjir dan lain-lain. Untuk cara perawatannya sendiri yaitu jika terdapat dari narasumber yang kita tanyai, jika terdapat kerusakan pada fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Kasihan, maka pencegahannya adalah diperbaiki atau diservis ke tukangnya langsung. Untuk cara pencegahannya agar fasilitas pendidikan tersebut tidak rusak yaitu dengan melakukan perawatan secara rutin seperti pembersihan fasilitas dan lain-lain. Dan selanjutnya ada perencanaan. Dari pernyataan yang disampaikan narasumber, perencanaan yang ingin dilaksanakan oleh sekolah yaitu pengaspalan jalan pada jalan masuk utama, pembangunan panggung untuk penampilan umum. Dan selanjutnya ada penggunaan fasilitas pendidikan di SMK
Negeri 1 Kasihan sering digunakan seperti ruang seni tari, sering dipakai untuk latihan maupun pembelajaran seni tari, begitu pula kelas yang lainnya. Selanjutnya penghapusan. Untuk penghapusan fasilitas pendidikan yang rusak dapat dijual atau didaur ulang menjadi barang yang baru. Baik, terus kesimpulannya, secara keseluruhan Sekolah Menengah Kejuran Negeri 1 Kasihan sudah memenuhi standarisasi manajemen fasilitas pendidikan sekolah seni. Namun menurut kami fasilitas pendidikan di sini masih perlu ditingkatkan kembali seperti fasilitas pendidikan yang utamanya jalan masuk utama. Ya, soalnya jalan masuk utama itu masih bergelombang. Ya, terima kasih dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.